Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Septian Prabaningrum, NIM 145. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kasus penipuan penjualan unit apartemen Sipoa yang ada di Surabaya. Sebelum memulai penjelasan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat diberikan kesehatan serta keselamatan hingga saat ini. Meskipun saat ini kita tidak dapat berkumpul dan bertatap muka seperti biasanya, izinkan saya dan teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami lewat video ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai PT Sipoa Internasional Jaya Bersama atau yang sering disebut sebagai Sipoa Group itu sendiri. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan rumah susun atau apartemen yang terletak di Jalan Wisata Menanggal, Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2017, perusahaan ini berhasil membuat resah para pembelinya. Hal itu dikarenakan mereka melanggar perjanjian pengikat jual beli atau PPJB yang seharusnya pada tahun 2017 pengembang menyelesaikan pembangunan tersebut. Tentu saja hal ini membuat para korban geram, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan berikutnya guna untuk mempertahankan hak-hak mereka. Bahkan, kasus ini hingga dibawa ke ranah hukum karena para korban ingin memperjuangkan hak-hak mereka. Untuk selanjutnya mengenai kronologi kejadian, pelanggaran etika yang dilakukan, serta solusi mengenai kasus ini akan disampaikan langsung oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Adriansyah, NIM 150. Saya akan menjelaskan tentang kronologi tentang penipuan penjualan unit apartemen Sipoa di Surabaya. Dalam melakukan transaksi jual beli setelah inden atau pemesanan dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang disingkat PPJB, yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli. PPJB dari sisi transaksi properti merupakan konsekuensi dari strategi pemasaran yang disebut dengan istilah pre-project selling, yaitu cara penjualan properti yang dilakukan oleh developer sebelum bangunan fisik apartemen atau rumah susun selesai dibangun. Langkah ini ditempuh lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi, yaitu bagi developer guna memperlancar perolehan dana murah dan kepastian pasar. Sedangkan bagi calon pembeli agar harga jual lebih rendah atau setidaknya dapat meringankan, sebab calon pembeli telah terlebih dahulu membayar sebagian di muka atau memberi DP. Seperti yang dilakukan PT Sipoa Internasional Jaya Bersama dalam penjualan rumah susun atau apartemen Royal Avatar World yang terletak di Jalan Wisata Menanggal, Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dan kronologi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irfan Adi Pratama, NIM 155. Jadi saya akan melanjutkan kronologi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi penjualan tersebut telah dilakukan dengan sistem pre-project selling berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli. Akan tetapi penjualan tersebut mengalami kendala besar. Penyebabnya, janji pihak developer yang akan menyelesaikan bangunan apartemen pada tahun 2017 ternyata tidak kunjung ditepati. Padahal tahun itu juga diwajibkan dilakukan serah terima unit apartemen. Bahkan hingga saat ini tahap pembangunan apartemen ini juga belum dilaksanakan. Beberapa pembeli mengaku telah melakukan pembayaran yang diantaranya telah lunas. Menurut beberapa korban, alasan mereka membeli apartemen tersebut adalah karena tertarik setelah mengetahui iklan dari surat kabar sebelumnya. Selain itu, harga juga terbilang miring. Dari Simpel Group juga telah bekerja sama dengan pemerintah setempat. Melihat perkembangan proyek itu tak pernah ada kejelasan, korban mengajukan pembatalan dan meminta uangnya dikembalikan. Namun uang tak juga masuk ke dalam kantongnya. Setelah ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitriani, NIM 159. Clement Soekarno Chandra, Direktur Utama Royal Avatar World, berdalih bahwa hal ini dikarenakan kondisi perekonomian yang sedang memburuk, sehingga developer mengalami guncangan. Akan tetapi, pihak Royal Avatar World tidak memberikan kepastian jalan keluar terhadap permasalahan ini, sehingga para pembeli melaporkan kasus ini baik dari sisi pidana maupun perdata. Gugatan perdata yang dikuasakan kepada Minola Sebayang ditujukan kepada PT Sipoa Internasional Jaya Bersama, Bupati Sidoarjo Saifullah, dan 14 pengembang yang tergabung dalam PT Sipoa Internasional Jaya Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Nindira Islami, NIM 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang prologi. Permasalahan yang selanjutnya menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana perjanjian pengikatan jual beli atau biasa disebut PPJB dalam konsep perjanjian, serta perlindungan hukum bagi pembeli berdasarkan PPJB yang tidak menerima penyerahan rumah susun oleh PT Sampurna Jarum Jaya Bersama. Hal itu pun membuat korban-korban berkoordinasi dengan calon pembeli lainnya, serta mengandung unit konsultasi dan bantuan hukum atau biasa disebut dengan UKBH oleh Universitas Erlangga Surabaya. Laporan ke Polda Jatim sendiri dilakukan pada Desember 2017 lalu dengan dugaan penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malatul Wardiah, NIM 184. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika yang ada dalam kasus penjualan unit apartemen Sipoa di Surabaya. Adanya penipuan penjualan unit apartemen Sipoa di Surabaya menimbulkan kerugian yang cukup besar, utamanya bagi para konsumen pembeli apartemen. Sebagian dari mereka telah membayar lunas biaya apartemen, tetapi apartemen yang mereka beli tidak kunjung selesai, bahkan juga belum digarap oleh pihak developer. Pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus ini adalah kelalaian dalam melaksanakan tanggung jawab dan penipuan terhadap konsumen dengan memberi janji manis yang bahkan tidak ditepati. Pihak Sipoa Group tidak menepati janjinya yang pada perjanjian awalnya apartemen akan selesai dibangun pada tahun 2007, yang pada tahun itu juga seharusnya penyerahan unit apartemen berlangsung. Pihak Sipoa Group tidak memberikan penjelasan atas apa yang terjadi. Mereka mengabaikan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Pihak konsumen merasa sangat dirugikan dalam hal ini. Oleh karenanya, mereka mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan apa yang memang sudah sepatutnya menjadi hak mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Nardila, NIM 191. Di sini saya sebagai pemateri 6 akan menjelaskan solusi dari permasalahan PT Sipoa. Dari permasalahan tersebut, karena konsumen yang merasa dirinya telah ditipu oleh pihak Sipoa Group melaporkan dan mengajukan tuntutan terhadap Pengadilan Tinggi Surabaya. Pada bulan Mei 2019, hakim memvonis 3 terdakwa direksi Sipoa, yaitu Budi Santoso dan kawan-kawan, selama 7 bulan penjara. Pihak konsumen juga mendapatkan angin segar atas keputusan hakim yang memutuskan untuk memberikan jaminan refund kepada konsumen yang tidak mendapatkan haknya yang tergabung dalam paguyuban customer Sipoa. Selain itu, untuk konsumen lain yang belum bergabung, dihimbau segera ikut dalam perjanjian fidusia. Baik, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.